Pertama, saya menanyakan kepada ChatGPT, yaitu carikan jurnal internasional tentang pembelahan meiosis. Nah, di sini ada beberapa yang diberikan kepada saya, yaitu eh, saya memilih jurnal yang berjudul Meiosis in Polyploid and Implication for Genetic Mapping a Review. Nah, di sini saya menanyakan lagi pada ChatGPT mengenai permasalahan yang terdapat pada jurnal tersebut, yaitu eh, bagaimana frekuensi crossover dapat mencegah terbentuknya multivalent dan menjaga keteraturan meiosis pada polyploid. Nah, di sini saya sudah mentranslatekan jurnal ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini eh, pada kondisi polyploid baru, seringkali terbentuk multivalent ketika lebih dari dua kromosom homolog berpasangan secara bersamaan. Keberadaan multivalent ini berisiko menimbulkan missegregasi kromosom pada anafase satu yang berujung pada gamet aneuploid dan penurunan fertilitas. Untuk mengatasi hal tersebut, mekanisme biologis mengatur jumlah crossover CO agar setiap kromosom hanya membentuk satu CO dengan pasangannya. Dengan demikian, pasangan kromosom lebih cenderung membentuk bivalen stabil daripada multivalen yang kompleks. Studi pada Arabidopsis Arenosa menunjukkan bahwa penurunan frekuensi crossover seiring adaptasi evolusioner tetraploid berhubungan dengan meningkatnya keteraturan meiosis. Jadi regulasi jumlah dari dan posisi crossover merupakan strategi penting bagi polyploid untuk mempertahankan stabilitas kromosom dan memastikan pembentukan gamet yang sehat. Nah, selanjutnya saya menanyakan lagi kepada ChatGPT mencarikan jurnal pembanding yang membahas eh, seperti jurnal sebelumnya. Nah, saya mendapatkan jurnal yang berjudul Always Late to Rome Meiotic Stabilization Can Take Many Routes in Nescent Polyploid Plants. Di sini sudah saya translatekan dan eh, di sini membahas tentang permasalahan pada polyploid baru adalah terbentuknya multivalent, yaitu ketika lebih dari dua kromosom homolog saling berpasangan sekaligus. Hal ini sering menimbulkan salah segregasi kromosom, gamet aneuploid, dan penurunan fertilitas. Nah, eh, salah satu mekanisme kunci yang ditekankan adalah pengaturan frekuensi, pengaturan frekuensi dan distribusi eh, crossover. Dalam polyploid terlalu banyak CO dapat meningkatkan peluang terbentuknya multivalent. Oleh karena itu, beberapa spesies mengembangkan mekanisme eh, crossover interference, yaitu pengaturan jarak antar crossover sehingga setiap kromosom hanya memiliki satu CO yang cukup untuk memastikan permisahan homolog, tetapi tidak berlebihan sehingga memicu multivalent. Sebagai contoh, sebagai contoh pada Arabidopsis are Arenosa tetraploid, penelitian menunjukkan adanya adaptasi evolusioner berupa penurunan frekuensi crossover yang membantu kromosom berpasangan sebagai bivalen bukan multivalen. Selain itu, pada Brassica napus ditemukan bahwa pengurangan salinan gen MSH4 mampu menekan crossover antara kromosom homologous sehingga pasangan homolog tetap stabil. Dengan demikian, jurnal ini menegaskan bahwa regulasi jumlah dari dan posisi crossover merupakan strategi utama untuk menstabilkan meiosis pada polyploid, sama seperti yang dijelaskan dalam jurnal utama. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa meskipun jalur adaptasi dapat berbeda-beda, perbandingan ini memperlihatkan inti mekanismenya tetap sama, yaitu mengurangi multivalent dengan cara mengatur frekuensi crossover. Di sini sudah saya cek jurnalnya dan terindeks
Q2. Terima kasih.